Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi PPT kami tentang pengarahan dan pemotivasian. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lilis Damayanti Syamrajak sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nistiwati Kalamento. Perkenalkan, nama saya Andini Switon. Selanjutnya, kami akan mulai mempresentasikan PPT kami. Pengertian dan tujuan pengarahan. Siswanto menyatakan pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendapat lain mengenai pengarahan juga dikemukakan oleh George Terry yang dikutip oleh Melayu Hasibuan yang menyatakan bahwa pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengarahan merupakan proses pemberian petunjuk, instruksi, dan bimbingan dari pimpinan kepada bawahan agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana. Adapun tujuan pengarahan. Tujuan pengarahan menurut Siswanto adalah sebagai berikut. A. Menjamin kontinuitas perencanaan. B. Membudayakan prosedur standar. C. Menghindari kemangkiran yang tak berarti. D. Membina disiplin kerja. E. Membina motivasi yang terarah. Peran tingkah laku manusia dan komunikasi dalam pengarahan. 1. Tingkah laku human behavior. Tingkah laku manusia dapat kita ketahui dengan mempelajari psikologi, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, dan psikologi manajemen. Manusia dalam berkelompok mempunyai latar belakang yang heterogen, seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, agama, kebudayaan, kepentingan, dan lain sebagainya. Tetapi di samping perbedaan ini juga terdapat persamaan seperti kebutuhan untuk makan, minum, keamanan, keturunan, dan biologis. Persamaan kebutuhan inilah yang membentuk kerjasama dan hidup berkelompok. 2. Hubungan manusiawi human relations adalah hubungan antara orang-orang yang dilakukan dalam organisasi. Hubungan manusiawi tercipta serta didorong oleh kebutuhan dan kepentingan yang dalam kehidupan berkelompok atau organisasi harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, hormat menghormati, saling membutuhkan dan bekerja sama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Kerjasama ini akan tercipta dan terbina dengan baik jika ada kepentingan bersama, saling menguntungkan, dan adanya kesediaan mengorbankan sebagian dari kepentingannya masing-masing. Motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yang berarti dorongan atau daya penggerak. Menurut Hasibuan, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Motivasi adalah keadaan batin yang menyebabkan seseorang individu untuk berperilaku yang menjamin tercapainya suatu pengoptimalan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, motivasi menjelaskan mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Hasibuan, tujuan motivasi yaitu yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dan yang keempat, mempertahankan loyalitas dan kestabilan. Yang kelima, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Yang keenam, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang ketujuh, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik.
Yang kedelapan, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang kesembilan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Yang 10, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang ke-11, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, dan yang terakhir, mengefektifkan pengadaan karyawan. Studi kasus perusahaan yang berkaitan dengan pengarahan dan pemotivasian. 1. Studi kasus perusahaan yang berkaitan dengan pengarahan pada PT Golden Castle. Bergerak pada bidang konveksi atau tekstil, mengalami konflik antara perusahaan dan karyawan disebabkan karena adanya pengarahan pengambilan keputusan secara sepihak mengenai penghitungan gaji sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena. Kedua, studi kasus perusahaan yang berkaitan dengan pemotivasian pada PT Bank Sulselbar. Pegawai pada perusahaan ini kurang semangat dalam bekerja. Para karyawan kurang memberikan respon yang baik terhadap masyarakat. Kurangnya kerjasama antara pegawai sering mengeluh mengenai hal sepele. Hal itu dikarenakan kurangnya motivasi yang diberikan kepada para pegawai. Solusi dalam mengatasi persoalan pada bagian pengarahan dan pemotivasian. 1. Solusi dalam mengatasi persoalan pada bagian pengarahan pada PT Golden Castle. Seharusnya dalam mengubah kebijakan mengenai penghitungan gaji atau upah kerja suatu perusahaan harus segera memberitahukan kepada pihak bersangkutan atau karyawan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan perusahaan tersebut. 2. Solusi dalam mengatasi persoalan pada bagian pemotivasian pada PT Bank Sulselbar. Dibutuhkan ketertiban dari setiap unsur baik dari pimpinan maupun bawahan. Dengan adanya ketertiban itu dapat meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya, memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai baik dalam bersaing yang sehat untuk berakhir maupun dalam pengembangan sumber daya pegawai, memberikan motivasi bagi para pegawai supaya kegairahan bekerja tidak menurun, pemberian penghargaan atas kinerja kerja para pegawai agar mereka dapat mempertahankan bahkan lebih meningkatkan kerjanya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.